Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Kita mulai kabar dari Kompleks Parlemen Jakarta. Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat kerja bersama sejumlah menteri koordinator untuk membahas RKA dan RKP tahun anggaran 2026. Rapat ini berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta dengan sorotan utama terhadap penguatan ketahanan politik dan ekonomi bangsa. Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menegaskan pentingnya memperhatikan risiko global dalam penyusunan anggaran tahun 2026. Mengacu pada laporan World Economic Forum, konflik perang diprediksi menjadi risiko tertinggi di tahun tersebut. Untuk itu, rapat ini menjadi momen strategis bagi para Menko untuk bersinergi, memperkuat ketahanan nasional baik dari aspek politik maupun ekonomi. Rapat dihadiri oleh 6 menteri koordinator, di antaranya Menko Polhukam Budi Gunawan, Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, Menko PMK Pratikno, Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menko Infrastruktur Agus Harimurto Yudhoyono, dan Menko Pangan Zulkifli Hasan. Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tidak dapat hadir karena mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja. Namun keputusan dan usulan tetap diwakili secara resmi. Pembahasan RAPBN 2026 telah dimulai sejak masa sidang DPR dari 24 Juni hingga 24 Juli 2025. Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan bahwa kondisi ekonomi global masih dipenuhi ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan geoekonomi berkelanjutan. RKA dan RKP merupakan dokumen penting dalam menentukan arah RAPBN, khususnya di tengah ketidakpastian global. Rapat bersama para Menko ini akan menjadi dasar penyusunan nota keuangan dan RAPBN 2026 yang akan disampaikan Presiden pada sidang tahunan MPR dan DPR bulan Agustus mendatang. Pembahasan akan berlanjut hingga disepakati dan disetujui paling lambat tahun 2025. Java TV melaporkan. Dari Jakarta Selatan, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mengapresiasi peran Organisasi Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia atau PSBI dalam melestarikan budaya dan memperkuat persatuan bangsa. Penghargaan itu disampaikannya saat membuka Rakernas PSBI 2025 di Jakarta Selatan. Rakernas PSBI 2025 digelar di The Ballroom Pondok Indah Golf Course, Jakarta Selatan selama 2 hari pada tanggal 7 hingga 8 Juli. Dalam sambutannya, Wapres Gibran mengharapkan Rakernas ini dapat melahirkan strategi dan program kerja yang mendukung pembangunan nasional. Gibran menekankan pentingnya pelestarian budaya sebagai fondasi kebangsaan yang kuat, serta mengajak keluarga besar Simbolon untuk berkontribusi dalam mewujudkan visi Presiden. Dalam acara yang juga menjadi perayaan HUT PSBI ke-18 ini, hadir sejumlah tokoh nasional, termasuk Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana. Gibran juga menyampaikan bahwa pemerintah akan meluncurkan program strategis seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih, yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat perekonomian rakyat. Wapres juga menegaskan pentingnya partisipasi generasi muda dalam organisasi agar tetap relevan di era digital dan teknologi yang terus berkembang. Melalui agenda Rakernas PSBI 2025 ini, Wapres Gibran mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus melindungi warisan budaya dan menjadikannya landasan kuat
dalam membangun Indonesia yang maju dan berkarakter. Java TV melaporkan. Langkah tegas pemerintah dalam menjaga hutan konservasi mendapat pujian. Kali ini dari Ketua DPD RI, Sultan B. Najamuddin, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menertibkan perkebunan sawit ilegal di kawasan Taman Nasional Tesonilo, Riau. Penertiban ini dianggap sebagai langkah strategis dalam menjaga ekosistem dan menghadapi perubahan iklim. Upaya pemerintah dalam memulihkan ekosistem hutan konservasi Tesonilo di Riau mendapat dukungan dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan B. Najamuddin. Menurutnya, penertiban lahan sawit ilegal yang telah berlangsung selama bertahun-tahun merupakan langkah penting yang menunjukkan komitmen negara terhadap isu lingkungan. Sultan menilai penutupan dan pemulihan kawasan hutan yang telah dialihfungsikan secara ilegal merupakan tindakan berani dan tegas dari pemerintah. Namun upaya ini akan semakin efektif jika didukung oleh masyarakat adat dan aparat penegak hukum. Sultan mengingatkan bahwa pendekatan yang dilakukan tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan harus tetap manusiawi. Namun jika ditemukan unsur kesengajaan dalam pengalihfungsian hutan untuk kepentingan pribadi atau korporasi, harus ada penindakan yang adil dan tegas. Sebagai Ketua Dewan Penasehat Dunia Melayu dan Islam, Sultan juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengidentifikasi kasus serupa di wilayah lain. DPD RI disebut mendukung langkah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam melakukan restorasi kawasan hutan. Sultan menggarisbawahi pentingnya dukungan anggaran dan penguatan regulasi agar penanganan deforestasi dapat berjalan berkelanjutan. Sebelumnya, Menteri Raja Juli dalam rapat bersama Komisi 4 DPR RI melaporkan 2 kasus besar terkait kehutanan. Salah satunya penertiban 8.000 hektar perkebunan sawit ilegal di Tesonilo. Pemerintah saat ini telah memulai proses reboisasi dengan menanam pohon lokal seperti jabon, ketapang, dan pulai, serta membangun pembatas fisik untuk mencegah perluasan pemukiman di dalam kawasan Taman Nasional. Java TV melaporkan. Berpindah ke Jawa Timur, tepatnya Kediri, Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati memimpin langsung apel darurat yang melibatkan tim BPBD, Damkar, dan layanan 112 Kota Kediri. Apel ini digelar sebagai upaya evaluasi dan penguatan koordinasi tim penanggulangan bencana dan layanan darurat. Apel darurat dilaksanakan pada Senin pagi 7 Juli 2025 di halaman kantor BPBD Kota Kediri. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Vinanda Prameswati menyampaikan penghargaan kepada seluruh petugas yang telah bekerja tanpa kenal waktu. Ia menegaskan bahwa sinergi antar unit termasuk BPBD, Damkar, dan layanan 112 adalah kunci utama dalam menjaga keselamatan masyarakat. Vinanda juga menekankan pentingnya kecepatan dan profesionalisme dalam menanggapi setiap laporan darurat. Apel gabungan ini tak hanya menjadi momentum evaluasi, tetapi juga untuk menguji kemampuan komunikasi dan koordinasi lintas unit layanan. Pemkot Kediri melalui arahan Wali Kota juga menegaskan komitmen untuk terus memberikan dukungan anggaran, pelatihan rutin, serta penyediaan fasilitas yang lebih baik. Apel darurat ini menunjukkan komitmen pemerintah Kota Kediri untuk terus memperkuat layanan tanggap bencana demi menjaga keselamatan dan rasa aman masyarakat Kota Kediri. Java TV melaporkan. Dukungan nyata Indonesia untuk kemanusiaan kembali diwujudkan. Pemerintah memberikan bantuan 10.000 ton beras kepada rakyat Palestina. Bantuan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dan disampaikan melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam konferensi pers di Jakarta.
Konferensi pers dan penandatanganan nota kesepahaman digelar pada Senin 7 Juli 2025 di Jakarta. Dalam acara tersebut, Indonesia dan Palestina menyepakati pengiriman bantuan 10.000 ton beras sekaligus kerjasama pertanian jangka panjang antar dua negara. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, stok beras sudah tersedia dan siap dikirim sewaktu-waktu menunggu permintaan dari Kedutaan Besar Palestina di Indonesia. Indonesia juga menawarkan lahan seluas 10.000 hingga 20.000 hektar di Sumatera Selatan dan Kalimantan untuk dikelola secara kooperatif demi ketahanan pangan Palestina. Kebutuhan pangan tinggal diambil dari tempat yang kita kerjasama. Jadi ini adalah bentuk bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Juga kita doakan supaya cepat merdeka dan kita support pangannya. Mulai hari ini kita sudah tanda tangan MOU, sudah tanda tangan kerjasama, dan beliau akan tinggal di Indonesia, akan ke Sumatera Selatan melihat langsung di lapangan. Bahkan kalau punya waktu mungkin ke Kalimantan, melihat kondisi lapangan dan kita langsung action. Jadi nanti hasilnya adalah itu diperuntukkan sebagian besar untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jadi pangannya ada jaminan ke depan. Ini sustain. Nah itu kami sampaikan. Terima kasih saudaraku, sahabatku semua. Terima kasih. Please, sir. Kerjasama ini tidak hanya menyentuh urusan pangan saat ini, namun juga menggali potensi kolaborasi pertanian secara strategis, termasuk transfer teknologi, pelatihan tenaga ahli, dan penguatan akses pasar bagi produk Palestina. Menteri Pertanian Palestina Razik Basir Salimia menyambut baik kerjasama tersebut dan mengapresiasi konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kesejahteraan Palestina. Kerjasama Indonesia-Palestina di bidang pertanian ini menjadi bukti bahwa solidaritas antar bangsa dapat menghasilkan kemajuan bersama. Indonesia bertekad terus berkontribusi dalam membantu Palestina mewujudkan kemerdekaan dan ketahanan pangan. Java TV melaporkan. Prestasi membanggakan datang dari dunia militer. Dua perwira TNI Angkatan Udara dari Lanut Iswajudi, Magetan, Jawa Timur, berhasil mencapai prestasi membanggakan dengan menembus 1.000 jam terbang menggunakan jet tempur F-16 Fighting Falcon. Prestasi tersebut dicapai oleh Kapten Penerbang Yanuar Tengku Widiantoko dari Skadron Udara 3 dan Kapten Penerbang Sulistio Blacklight Laksono Cahyo dari Skadron Udara 14. Capaian 1.000 jam terbang merupakan tonggak penting dalam karir seorang penerbang tempur. Hal ini hanya bisa diraih melalui latihan yang konsisten, disiplin yang tinggi, dan komitmen yang kuat terhadap tugas. Menurut Komandan Lanut Iswajudi Marsma TNI, Muctadi Anjar Legowo, prestasi ini bukan sekedar refleksi kapasitas individu, namun juga membuktikan keberhasilan sistem pembinaan personel dan kesiapan alutsista TNI Angkatan Udara. Kapten Yanuar, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2014 dan alumnus National Defense Academy Jepang, telah menunjukkan dedikasi yang kuat sejak awal karirnya. Sementara Kapten Sulistio dari Skadron Udara 14 dikenal sebagai penerbang muda yang berprestasi dan konsisten dalam setiap misi. Dengan pencapaian ini, keduanya resmi masuk dalam jajaran elit penerbang tempur Indonesia yang telah melampaui 1.000 jam terbang. Mereka pun dianggap sebagai inspirasi nyata bagi generasi penerbang muda. Komandan Lanut Iswajudi menyampaikan bahwa regenerasi adalah kunci kekuatan udara nasional dan Kapten Yanuar serta Kapten Sulistio menjadi contoh teladan dalam hal tersebut. Lebih dari sekedar pencapaian pribadi, prestasi ini sekaligus menegaskan peran strategis Lanut Iswajudi sebagai salah satu pilar utama kekuatan udara nasional.
Dalam menghadapi dinamika geopolitik dan tantangan regional yang semakin kompleks, TNI Angkatan Udara terus menunjukkan kesiapannya sebagai penjaga langit Nusantara. Java TV melaporkan. Dari kancah internasional, konflik di Ukraina kembali memanas. Serangan udara menggunakan drone kembali mengguncang Ukraina. Sedikitnya 2 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan tersebut. Wilayah timur laut, selatan, dan tenggara Ukraina menjadi sasaran serangan udara yang dilancarkan Rusia dengan menggunakan pesawat tanpa awak atau drone pada Senin 7 Juli 2025. Kerusakan parah dilaporkan terjadi di Kharkiv, Odessa, dan Zaporizhia. Di Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, 1 orang dilaporkan tewas dan sedikitnya 71 orang terluka, termasuk 7 anak-anak. Serangan terjadi dalam 2 gelombang yang menghantam apartemen, taman kanak-kanak, dan kantor militer setempat. Wali kota Kharkiv melaporkan 6 drone Shahed menyerang kawasan pemukiman hanya dalam waktu 10 menit. Serangan tersebut disebut menyasar langsung ke jalan-jalan perumahan, kendaraan, dan warga sipil. Di Odessa, 1 korban jiwa juga dilaporkan. Sementara di Zaporizhia, sedikitnya 20 orang terluka akibat serangan pagi hari. Sejak invasi diluncurkan pada Februari 2022, ratusan serangan serupa telah menyasar kawasan sipil. Kendati Rusia mengklaim hanya menyerang infrastruktur militer, korban sipil terus bertambah. Menyikapi gelombang serangan terbaru ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali mendesak dukungan internasional untuk sistem pertahanan udara. Zelensky menyatakan bahwa sistem ini menjadi prioritas utama untuk menyelamatkan nyawa warga sipil. Serangan terbaru ini sekaligus menegaskan urgensi bagi Ukraina untuk mendapatkan perlindungan udara tambahan dari negara-negara mitra di barat. Java TV melaporkan. Pertemuan negara-negara berkembang berlangsung di Brazil. KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brazil, menjadi ajang konsolidasi blok selatan untuk menyikapi berbagai krisis global. Pertemuan ini dihadiri sebanyak 11 negara anggota BRICS. Pada Minggu 6 Juli 2025, KTT BRICS diselenggarakan di Museum Seni Kontemporer Rio de Janeiro menjelang KTT Iklim PBB COP30 yang akan digelar di Belém pada November mendatang. Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menegaskan terjadinya kemunduran sistem internasional dan meningkatnya konflik global seperti perang di Gaza dan Ukraina. Os 0,7% prometidos para assistência oficial do desenvolvimento. Isso evidencia que os recursos para implementar a Agenda 2030 existem, mas não estão disponíveis por falta de prioridade política. Dalam deklarasi Rio, para pemimpin BRICS mengutuk serangan militer terhadap Iran dan Gaza, serta menyerukan pendanaan iklim yang adil dan inklusif. Mereka juga mengkritik langkah proteksionis Uni Eropa dan mendorong reformasi PBB serta sistem global yang lebih demokratis. Presiden Rusia Vladimir Putin hanya hadir secara virtual, sementara Presiden Tiongkok 11, Jinping, absen tanpa penjelasan resmi. Ketidakhadiran sejumlah pemimpin dan lemahnya komitmen untuk menghapus energi fosil memicu pertanyaan tentang arah masa depan blok BRICS. Java TV melaporkan. Dari Sleman, Yogyakarta, kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang wanita yang videonya viral di media sosial kini memasuki babak hukum. 3 orang pria di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, ditetapkan sebagai tersangka. Peristiwa terjadi di Bantulan, Kapanewon Godean pada Kamis malam tanggal 3 Juli 2025. Kasus bermula dari cekcok antara driver Shopee Food dengan pelanggan
yang berujung pada tindakan kekerasan terhadap pasangannya, Ayu Ningtyas, yang berusia 22 tahun. Ketiga tersangka yang telah ditahan adalah TTW, RHW, dan RTW. Salah satu di antaranya diketahui bernama Takbirda Salasiwiwartiana yang sempat viral di media sosial setelah video pertikaian beredar luas. Korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib pada Jumat dini hari. Dan penahanan terhadap para tersangka dimulai pada Minggu 6 Juli 2025. Pihak kepolisian menyatakan telah mengantongi cukup bukti untuk menjerat ketiganya atas dugaan tindak kekerasan fisik. Kapolresta Sleman, Kombes Polisi Edi Setianto Erning Wibowo menegaskan, penanganan kasus ini akan dilakukan secara profesional dan tanpa kompromi terhadap tindakan kekerasan. Kasus ini semakin mendapat sorotan publik setelah video insidennya disebarluaskan melalui media sosial. Kejadian tersebut memicu aksi massa dari komunitas ojek online yang sempat mendatangi rumah salah satu pelaku. Java TV melaporkan. Musibah kebakaran terjadi di Ngawi, Jawa Timur. Gudang pabrik sepatu dilalap si jagung merah saat malam hari. 2 orang satpam mengalami luka bakar dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Peristiwa terjadi pada Minggu malam 6 Juli 2025 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kebakaran terjadi di Desa Prandon Tengah, Ngawi, dan mengakibatkan 2 petugas keamanan terluka saat bertugas. Kedua satpam yang mengalami luka bakar langsung dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi. Identitas keduanya masih belum diungkap pihak berwenang. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. 3 unit berasal dari Ngawi, 3 dari Madiun, dan 1 lagi dari BPBD Ngawi. Seluruh unit mengambil suplai air dari Sungai Madiun dan Bengawan Solo. Usaha pemadaman berlangsung hingga Senin pagi. Saat ini kobaran api telah berhasil dijinakkan dan hanya terlihat kepulan asap tipis di antara puing-puing bangunan. Petugas masih melakukan pendinginan dan olah tempat kejadian perkara. Penyebab kebakaran saat ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dan Damkar Ngawi. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.